Imbas perang Iran-Israel, Indonesia berpeluang jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 makin besar. Saksikan di sini ulasannya. Gerald van den Burg targetkan timnas Indonesia juara Piala AFF U23 2025. Ini penyebab Welber Jardim tidak dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025. Saksikan di sini ulasannya. Dua pemain timnas Indonesia yang resmi dicoret Gerald van den Burg jelang Piala AFF U23 2025. Begini ulasannya. Imbas perang Iran-Israel, Indonesia berpeluang jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 makin besar. Saksikan di sini ulasannya. Pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali percaya peluang Indonesia menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin besar karena adanya konflik Iran-Israel. Karena itu, Akmal menyarankan PSSI untuk mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk menggeser venue dari Qatar dan Arab Saudi ke Indonesia. Seperti diketahui, belakangan ini situasi Timur Tengah memanas karena adanya konflik Iran melawan Israel. Kedua negara yang bertempat di Timur Tengah itu saling serang menggunakan rudal balistik. Tak hanya kedua negara itu, Amerika Serikat pun sempat mengirim rudal untuk menghancurkan 3 fasilitas nuklir Iran. Serangan itu kemudian memicu Iran untuk membalas dengan menembakkan rudal ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Irak. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan mengingat putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilaksanakan di Qatar dan Arab Saudi. Fase putaran 4 kualifikasi sendiri akan berlangsung pada Oktober 2025 mendatang. Meski terbilang masih cukup lama, Akmal khawatir eskalasi konflik terus membesar. Timnas Indonesia sebagai peserta putaran 4 kualifikasi pun berpotensi terdampak jika fase itu tetap digelar di Qatar dan Arab Saudi. Karena itu, Akmal meminta PSSI bersurat kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue pelaksanaan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, PSSI juga bisa mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah mengingat negara itu merupakan satu-satunya peserta di luar Timur Tengah. Ya pasca pangkalan militer AS yang berada di Qatar diserang rudal Iran, situasi Timur Tengah menjadi tidak aman dan ini situasi yang sangat membahayakan untuk pelaksanaan babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Akmal. Di mana Qatar adalah tuan rumah bersama Arab Saudi. Karena itu penting buat PSSI untuk bersurat kepada AFC juga FIFA demi kebaikan sepak bola dunia. Dan demi keamanan para pesepak bola agar meminta kepada AFC dan FIFA agar pelaksanaan babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari 6 kontestan kualifikasi. Sambungnya. Kita ketahui 5 diantaranya dari Timur Tengah, hanya Indonesia yang di luar Timur Tengah. Karena itu, ini bisa menjadi kesempatan buat Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah demi keamanan dan kelancaran pelaksanaan babak 4 kualifikasi. Tambahnya, seperti kata Akmal, hanya Indonesia yang berada jauh di luar palagan Iran versus Israel. Sementara, 5 peserta lain yakni Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab diketahui bertempat di Timur Tengah. Timnas Indonesia sendiri berada di pot ketiga bersama Oman, sementara Irak dan Uni Emirat Arab di pot kedua, dan Arab Saudi serta Qatar menempati pot pertama. Pengundian grup putaran 4 akan berlangsung pada 17 Juli 2025. Akmal meminta PSSI secepatnya mengirim sikap kepada AFC dan FIFA. Koordinator Safe Our Soccer, SOS, itu berharap, pemindahan venue bisa menjadi solusi untuk keamanan dan kelancaran putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini akan sangat penting demi kebaikan dan masa depan Piala Dunia 2026 khususnya untuk wakil-wakil dari Asia. Pungkasnya, gimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar. Gerald van den Burg targetkan timnas Indonesia juara Piala AFF U23 2025. Pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg memasang target juara di turnamen Piala AFF U23 2025. Gerald van den Burg ingin membawa timnas U23 Indonesia menjadi juara Piala AFF U23 2025. Van den Burg menegaskan dirinya tidak pernah memulai kompetisi tanpa target menang. Maka dari itu, filosofi kemenangan menjadi prinsip utama yang dia tanamkan dalam skuad Garuda Muda jelang Piala AFF U23 2025. Kalau Anda memulai sesuatu, target saya selalu untuk menang. Saya tidak pernah memulai musim dengan berkata saya akan kalah. Itu tidak normal, ucap Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda itu menyebut, meskipun hasil akhir tidak bisa ditebak. Semangat untuk menang harus menjadi fondasi di timnas U23 Indonesia. Dia menolak untuk pasrah dan menjalani turnamen tanpa target kemenangan. Van den Burg menginginkan pemain yang memiliki kebanggaan saat mengenakan lambang Garuda, yang saya pikirkan adalah para pemain harus senang bermain untuk Indonesia. Katanya, Van den Burg juga menekankan pentingnya karakter pemain dalam membentuk tim yang kuat.
Bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, Vandenburg juga menekankan rasa tanggung jawab dan motivasi pribadi untuk berjuang demi negara. Hal serupa akan dia terapkan dalam pemilihan staf pelatih. Tidak ada kompromi dalam kualitas. Setiap orang yang bergabung dalam tim, termasuk 2 asisten pelatih asal Indonesia, Zulkifli Syukur dan Matias Ibo, dipilih karena kompetensi. Staf saya hanya dipilih berdasarkan kualitas. Apa yang menurut saya berkualitas, itulah yang saya butuhkan, tutur Vandenburg. Saat ini, Vandenburg memimpin 28 pemain dalam pemusatan latihan timnas U23 Indonesia di Jakarta. Piala AFF U23 akan dimulai pada 15 Juli dan Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Bagaimana pendapat kalian, yakin Indonesia juara Piala AFF U23? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini penyebab Welber Jardim tidak dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025. Saksikan di sini ulasannya. Penyebab Welber Jardim tidak dipanggil Gerald Vandenburg ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025 terungkap. Manajer timnas Indonesia U23, Zaki Iskandar, mengatakan Welber belum bisa memperkuat skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Pasalnya, Piala AFF U23 2025 tidak masuk kalender FIFA. Dengan begitu, Welber akan fokus membela klubnya. Diketahui, skuad timnas Indonesia U23 saat ini sedang melakukan pemusatan latihan, TC, di Jakarta. TC yang diikuti 28 pemain itu berlangsung sejak 20 Juni hingga 14 Juli 2025. Sayangnya, dari 28 pemain yang ikut TC, tak ada nama Welber Jardim. Zaki Iskandar mengatakan saat ini pemain-pemain yang berkarier di Liga 1 akan dimaksimalkan oleh Gerald Vandenburg. Sementara itu, Welber Jardim diketahui kini berkarier di luar negeri. Dia membela klub asal Brasil, Sao Paulo, untuk skuad kelompok umur. Sekarang Piala AFF ini juga akan tidak termasuk di kalender FIFA, kata Zaki Iskandar di Jakarta. Jadi, sekarang berikan waktu juga untuk Coach Gerald untuk juga melihat potensi pemain kita yang ada di dalam Liga Domestik, tambahnya. Zaki Iskandar pun mengatakan pemain-pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri akan dimaksimalkan pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ajang itu dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Yang nanti kualifikasi Piala Asia yang di FIFA Matchday. Itu kemungkinan juga kita akan lihat lagi aset-aset kita yang berada atau bermain di luar, ujar Zaki. Mantap, gimana pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. 2 pemain timnas Indonesia yang resmi dicoret Gerald Vandenburg jelang Piala AFF U23 2025. Begini ulasannya. 2 pemain timnas Indonesia yang resmi dicoret pelatih Gerald Vandenburg jelang Piala AFF U23 2025. Salah satunya pemain Persib Bandung. Diketahui, pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia U23 sudah mulai digelar. Tetapi, dari 30 pemain yang dipanggil, hanya 28 orang yang akhirnya ikut pemusatan latihan. Pencoretan 2 pemain ini pun telah dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia U23, Zaki Iskandar. Lantas, siapa saja mereka? 1. Putra Sheva Sanggasi, Persib Bandung, salah satu pemain timnas Indonesia yang resmi dicoret pelatih Gerald Vandenburg jelang Piala AFF U23 2025 adalah Putra Sheva Sanggasi. Dia merupakan kiper Persib Bandung. Ini sejatinya jadi pemanggilan pertama Putra Sheva Sanggasi ke timnas Indonesia selama menjalani karirnya sebagai pesepak bola profesional. Karena itu, kiper berusia 21 tahun tersebut tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sheva memastikan bertekad tembus skuad final Garuda Muda. Tetapi pada akhirnya, harapan Sheva tak terwujud karena namanya sudah dicoret sang pelatih. Ini yang pertama bagi saya. Jadi saya tidak ingin sia-siakan kesempatan. Setiap pesepak bola tentunya ingin bermain untuk negaranya. Jadi saya harus bersungguh-sungguh agar bisa menjadi bagian di timnas Indonesia U23, tegas Sheva. 2. Husna Al-Malik, Persi Kediri. Terakhir, Husna Al-Malik. Pemain yang juga berposisi sebagai kiper ini juga dicoret dari skuad timnas Indonesia U23. Padahal, Husna Al-Malik punya catatan apik bersama klubnya, Persi Kediri. Dia mempunyai menit bermain selama 540 menit dengan 6 kali tampil di Liga 2024 hingga 2025. Catatannya lebih menonjol jika dibandingkan kiper lainnya, seperti Muhammad Ardiansyah. Kiper asal PSM Makassar mencatatkan 316 menit bermain di Liga 1 2024 hingga 2025. Tetapi, dia akhirnya kalah saing dari kiper lainnya. Ada Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, hingga Muhammad Ardiansyah yang lebih dilirik Gerald Vandenburg. Ada 2 kiper yang dicoret kemarin, kata manajer timnas Indonesia U23, Zaki Iskandar di Jakarta pada Senin 23 Juni 2025. Jumlah pemain sekarang sudah lengkap, semoga mereka bisa memberikan yang terbaik, tutupnya.
Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.